Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang larangan bakhil atau pelit. Sekarang pindah ke bab lain, babul isari wal muwasati. Bab nerangkan mendahulukan orang lain dan berbuat baik. Di sini menjelaskan sunnah mendahulukan orang lain di selain ibadah. Mau makan, mendahulukan orang lain, monggo duluan. Nah, itu sunnah. Ada bagi-bagi bingkisan atau apa saja, mendahulukan orang lain, monggo sampean dulu. Bukan rebuan pas akar-akar itu ya. Itu bukan sunnah itu. Sonat gini kah. Sonat pecerapat nih. Jadi agama Islam itu mengajarkan kita untuk tidak rebutan. Kalau rebutan itu sebenarnya harga diri kita itu serendah itu. Umpamanya rebutan kue lebaran harganya 10 ribuan, rebuan harga diri kita itu seharga 10 ribu gitu loh. Jadi Islam mengajarkan kita ini harga diri kita itu tinggi, bukan serendah makanan seharga 10 ribu itu. Apa boleh pasanan ada buta saya, nah lebih rendah lagi harga dirinya. Jadi kalau urusan selain ibadah, sunnah mendahulukan orang lain. Makan umpamanya bareng-bareng ada sate satu piring. Kita yang megang, kita ini sudah yang berkuasa ini. Yang benar bagaimana yang sunnah, dahulukan yang lain. Toreh, monggo ambil. Itu yang sunnah. Padahal kita yang sudah berkuasa untuk menghabiskan sate itu. Ya mau apa tak ada karena nah itu namanya surokoh alias serakah. Ya. Kancan agung koro beri cucina ya. Bi reka aren pelapana. Nah itu namanya surokoh alias serakah. Yang benar bagaimana dahulukan orang lain. Umpamanya tidak kebagian ya tidak apa-apa. Yang ada itu yang dimakan. Berarti harga diri kita itu bernilai tinggi di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Di mana-mana itu kalau sudah rebutan itu. Coba kita melihat orang rebutan. Yang rebutan menurut panjenengan itu harga dirinya tinggi apa enggak? Paling gitu aja rebutan kan begitu. Apalagi yang direbut cuman timun, kecambe ya. Aduh, harga diri kecambe ini. Makanya di sini sunnah mendahulukan orang lain yang bukan urusan ibadah. Mon tak repuon cereng tak melo. Sampean mau berkelas yang mana? Mau kelas rendah atau kelas tinggi harga dirinya? Tinggal pilih weh. Kalau rebutan ya berarti harga dirinya seharga yang diperebutkan itu. Dahulukan orang lain itu sunnah. Tapi kalau urusan ibadah makruh mendahulukan orang lain. Nah kebanyakan kita itu kebalik ya. Kalau urusan dunia kita tidak mau mendahulukan orang lain. Tapi kalau ibadah menyuruh orang lain dahulu. Ini padahal yang benar dahulukan orang lain itu dalam urusan dunia. Tapi ketika urusan ibadah makruh mendahulukan orang lain. Contoh mau sholat soft pertama
kosong, nyuruh orang, monggo panjenengan di depan. Oh, ini makruh ini. Kecuali yang disuruh itu alim ya, lebih alim, lebih pintar, disuruh di belakangnya imam, monggo ya ini pas, ini tidak apa-apa ini, karena memang posisinya harus di situ. Contoh lagi, mau haji mau umroh, mendahulukan orang lain, padahal dirinya sudah berhak untuk haji atau umroh duluan. Kok ngomong begini, saya belakangan saja. Kenapa? Saya masih terlalu muda. Nah, ini kalau urusan ibadah sudah waktunya berangkat, tidak usah mendahulukan orang lain, ya berangkat. Kalau urusan ibadah makruh. Nanti kalau saya duluan ini bertengkar kayaknya. Nah, tidak apa-apa kalau alasan yang lebih berbahaya. Ini kalau saya yang dahuluan karena ini ada yang iri, kayaknya bertengkar. Coba yang iri itu didahulukan. Nah, ini alasannya beda, tidak apa-apa gitu, tidak makruh. Jadi ingat, kalau urusan ibadah makruh mendahulukan orang lain. Tapi ya ingat juga loh ya, kalau posisi kita ini memang tidak mampu, tidak layak jadi imam, kemudian cul mengacul, ini beda lagi nih, urusan lain ini. Kalau sama-sama. Katanya dalam hadis itu tidak boleh mendahulukan orang lain dalam ibadah. Saya hadir di masjid, walaupun ada yang lebih alim, yang lebih ini, maju wis. Ini namanya salah pasang, ini salah paham ya. Lihat siapa yang biasa di situ, yang lebih alim atau yang lebih layak, yaitu didahulukan dulu. Jangan merojul mengacul ya. Ini urusan sah tidaknya sholat ini. Makanya yang lebih alim didahulukan. Tapi yo jangan apa ya? Jangan terlalu berlebihan. Pernah terjadi ini berlebihan ini. Tawaduk semua, tawaduk tapi berlebihan. Kiai semua, ini yang cerita kiai ini. Cerita benar ini. Kiai semua, alim semua. Jadi tokoh-tokoh agama, kiai-kiai itu diundang katanya ke Jakarta. Sampai di mana, apa di Surabaya itu numpang sholat di salah satu restoran ya, di salah satu rumah makan, ada 5 bis kiai semua itu, banyak yang alim situ. Pas waktu sholat tidak ada yang mau, tawaduk semua. Ya mungkin tidak sadar kalau akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tawaduk semua, berlebihan tawaduknya, monggo. Jadi disuruh itu tidak ada yang mau. Jadi tawaduk semua. Karena di saat itu tidak ada yang mau, tiba-tiba ada orang, anak muda maju ke depan langsung ngimami. Ketika Allahu Akbar semua, ternyata anak muda yang ngimami, kiai-kiai, tokoh-tokoh orang alim ini, tangannya bertato. Bertato tangannya, di lehernya ada tatonya. Jadi akhirnya gimana? Ya kiai itu bermakmum, para kiai itu 15 itu bermakmum kepada orang anak muda yang lehernya, tangannya ada tatonya. Ini karena apa? Tawaduk yang berlebihan. Tidak ada yang mau. Jadi berdesa cermat, mata dek sekelem sing imamin. Lo ya imam natibi. Akhirnya Pak itulah gimana ini sholatnya? Ya gimana? Bermakmum kepada orang bertato. Jadi kadang tawaduk itu harus diukur ya. Ketika memang ya saya tidak menyalahkan kiai itu, mungkin tidak sadar semua akan terjadi seperti ini. Inginnya itu yang lebih alim yang maju. Ternyata tidak ada yang maju, rumongso tidak alim semua. Marikan tawaduk saja. Akhirnya ada yang maju wis. Tak ngurus, tak ada sekelem orang. Nah, ini namanya isar dalam ibadah itu makruh. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat itu selalu mendahulukan orang lain atas diri mereka walaupun kondisinya sangat butuhnya. Jadi para sahabat itu walaupun keluarganya butuh sekali, tetap mendahulukan memberikan kepada orang lain. Ini namanya harga dirinya tinggi nih.
kualitas keimanan dan kepribadiannya tinggi, walaupun dia butuh sekali masih diberikan mendahulukan orang lain. Kalau kita bos macam-macam ya saling bakrapak tahu ini ontak rebuan ya, siapa saja baik orang biasa, orang berilmu, yang ngerti, yang tidak ngerti, kalau mendahulukan orang lain itu baik. Makanya saya sering mengatakan kalau jadi tokoh jangan suka ngambil duluan, apa berkat, apa bingkisan atau apa, diam, jaga harga diri. Nah, begitu. Nah, kalau sudah nggak tahan sampai rebutan, berarti tokoh itu harga dirinya sama dengan yang lain. Keng coma le panggil ustadz ya, panggil Bu Nyai, sebenarnya harga dirinya itu sama dengan yang lain. Yang enak bagaimana ya diam, dikasih ya diambil, nggak dikasih ya diam, pulang walaupun dengan tangan kosong. Jangan dikira ya kiai atau ustadz datang konjangan dari mana itu enak semua, ndak ada juga yang ndak enak itu. Pulang dengan hampa ya, dengan apa ya, ndak ada apa-apanya. Dikira ada apa-apanya, ternyata ndak ada. Kadang ada tapi tidak sesuai dengan nafsu ya. Masa kone begitu. Jadi kita ini tinggal menjaga hati kita. Wa qala ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Para sahabat juga sering memberi makanan, walaupun makanan itu sangat disukai, diberikan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang sedang diboyong. Artinya apa? Ketika ada orang lain membutuhkan apa yang kita miliki, walaupun yang kita miliki itu senang kita, tetap memberikan, mendahulukan orang lain. Ini harus belajar ya, tidak bisa moro ujuk-ujuk melakukan, tidak bisa, harus belajar sedikit demi sedikit. Nah, tidak bisa harus kemudian banyak, ndak. Memang semua butuh proses. Nah, ini yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian dibalik ya, kalau sesuatu yang disenangi disimpan. Ketika ada orang bagi-bagi rebutan. Nah, ini harga dirinya sangat rendah, berarti dia nafsunya tinggi, sangat cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia ini ya bukan dilihat dari potongannya ya. Kadang ya kita itu ahli ibadah ya, sudah sering ibadah ya, sorbanan, wes rajin wes. Hati kita ini masih sangat cinta kepada dunia, tidak mau mendahulukan orang lain. Ya Rab, ya Rab. Padahal mau Nabi irit sampai peke ya tasbihnya. Wana sujud tegar celeng dah ini ya. Mana jamaah. Kadang tidak mau mendahulukan orang lain ketika ada sesuatu di Arab ya, Arab. Saya tahu di sini di masjid yang macam-macam ini jamaah itu. Kalau ada apa-apa itu ada yang apa? Yang suka tidak baik lah, ada yang begitu. Nah, ini sekarang berhenti karena apa? Itu namanya watak kurang baik, harga dirinya rendah. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.